استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه على كل ما نوى به شيخنا والى حضره النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهر رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين وقال رضي الله عنه syahadat. Ketahui olehmu hai talib yang menghendaki, ketahui olehmu wahai orang yang menghendaki, orang yang menuntut menghendaki kebahagiaan di dalam dunia dan akhirat. Artinya Rabbana atina fid dunya hasanah. Orang tadi paling kada orang tadi menghendaknya tadi nyaman di akhirat bagaimana? Bahwasanya dosa kecil itu terkadang menjadi dosa besar dengan beberapa sebab. Artinya apa supaya kita tahu nih? Yang penting kita asal ada tahu dulu bahwasanya dosa-dosa ini kau menghindarinya gitu. Orang itu hendak selamat di akhirat. Orang tadi itu nama utama lawan akhirat, makanya tadi kegiatan mengurangi dosa-dosa. Lawannya tadi hendak bertobat, bujur-bujurnya bertobat. Nah, orang bertobat tadi sudah aja fadilatnya sudah tahu, kita baca. Jadi ujar selin yang jadi ujar selin tadi terkadang menjadi dosa besar dengan sebab beberapa sebab, tetapi yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 6 sebab. Ini ujar selin dosa kecil tadi bisa menjadi dosa besar tadi ada 6 sebab. Yang pertama ujar selin asalnya dosa kecil menjadi dosa besar, yaitu yang pertama jadi dosa kecil itu akan dosa besar dengan mengekali akan melihat muda belia yang elok rupanya dengan syahwat, atau mengekali namanya ujar selin bahasa kayak ini aja. Orang tadi asalnya dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Kenapa yuk? Karena ini tadi menggawi dosa halusnya tadi terus menerus. Arti terus menerus tadi ada bertaubat. Ya, ada bertaubat. Dia mau gawi dosa langsung aja taubat langsung. Artinya arti taubat semalam lo ibaratnya nih pada hendak lagi mengulangi menyesal benar menggawi dosa nih. Bertaubatnya tadi karena Allah nih. Ibaratnya terlihat bebinian gak langsung aja lagi nih. Jangan dikumpulkan dulu, jangan. Kalau melihat paha bebinian gak biar sebuting aja. Langsung aja langsung istighfar langsung. Arti istighfar tadi langsung ibaratnya tadi nih bertaubat kada hendak lagi menggawi. Kada hendak lagi menggawi. Ada anak lagi menggawinya nih. Najinya jangan sawat kita tuh menggandakan dosa. Kenapa ya mensabab kita menggandakan dosa? Nina hati kita ini nariget ya. Hati kita ini kena kayak kaca tuh nah dianui terus dosa-dosa. Ya kita ini kada kawa kita ini ma'rifah lawan Allah. Kada kawa kita ini musyahadah kepada Allah kada kawa hendak muraqabah lawan Allah. Kenapa? Karena kebanyakan dosa walaupun halus tadi menjadi ganal karena sabab dikekalinya. Ya dabu tadi merasa dabu aja pang ada langsung dicapnya langsung di kaca tadi karena merasa dabu aja nih. Ya membiarkan tadi nih. Membiarkan nih. Kenapa nih membiarkan?
Jadinya langsung aja. Nah, jadi jangan sawat kita asal takut dari. Nah, yang salah satunya ini contoh aja ujar sidin tadi, mengekali melihat muda belia yang elok rupanya, bungas banget tapi dengan syahwat. Hajung yang melihat ini berarti butuh nih. Nah, kayak itu tadi, nah langsung bertaubat aja. Yang penting bertaubat tadi menyesal. Kenapa yuk? Jadi kita ini kadang-kadang menggawe dosa, tahu bang, karena sebab dosa ini Allah Ta'ala murka lawan kita. Allah kada ridho lawan kita. Nah, kadang-kadang takutan lawan Allah nih kalau sabab dosa yang halus ini bisa membuat ke neraka, bisa takutan nih. Jadinya harus ada orang beriman tadi, takutan kalau mati kada beriman, takutan kalau aku nih menggawe dosa ini pas aku kena gara-gara ini dipermasalahkan Allah, kena di akhirat aku mati kada beriman kena ya pak, nah kada takutannya nih. Makanya kan ada namanya khauf, artinya takutan benar Allah ini menggawi walaupun halus takutan. Nah di sini. Jadi jangan mengakali, kita hendak tahu dulu. Jadinya salah satunya ujar sidin melihat muda belia yang elok rupanya dengan syahwat. Asalnya halus saja. Kita melihat beginian itu dosa halus saja. Tapi mengekali, arti mengekali tadi terus-terusan. Ibaratnya kita melihat beginian ada ditaubati, dalamnya terus-terusan. Karena melihat kita ada bertaubat. Jadinya langsung melihat berapa pak? Nah ditaubat. Atau dosa yang halus sama apa? Nah jangan. Kita obati. Nah atau ujar sini tadi mengekali memakai kain sutra. Kain sutra nih bagi lelaki yang kan boleh ampih sudah. Atau memakai emas. Wah ini musimnya lelaki yang memakai emas. Emas kalau jangan berdosa. Walaupun dosa halus tapi dipurma terus-terusan jadi dosa ganda. Mari jadi hati, mari jadi cermin hati ini. Hati ini kita ini kan hendak bawa musyahadah kepada Allah. Hendaknya kita dalam dunia ini ma'rifah kepada Allah, harusnya dosa dulu. Gara-gara dosa ini mahijab lawan kita. Dosa arti mahijab tadi mandinding kita ini nama ada kawal lagi ma'rifah lawan Allah. Ada kawal tambus pandang lagi. Nah makanya orang soleh itu tambus pandang nyaman, tadi merasa yang ma'rifah. Memakai emas dan barang sebagainya macam-macamnya lagi. Nah daripada dosa yang kecil yang tersebut dahulu itu. Dan karena inilah kata Imam Ghazali rahimahullah, ia ambil daripada setengah ulama, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Ujar Imam Ghazali, la saghirata ma'al israr, ada dosa. Nah di sini tadi la saghirata, ada halus dosa tadi menunggawinya terus-menerus. Artinya kita walaupun dosanya halus tapi terus menggawi nih kada ditaubati, itu menjadi gananya kan. Coba lah orang berumah lah, apa mengatam itu apa yang orang manoban itu mengeluarkan ban itu apa? Racatnya apa? Nah, adalah selangar aja nah, hasilnya harus jadi gunung ya lah, jadi gunung. Nah, di mata hati kita ini yang kita alami. Soalnya hati ini apabila kita menggawi dosa jari. Sebagaimana juga kita inilah contoh awak kita ini kan pasti kita ini harus sehat, harus bawa makan, harus bawa minum nih. Nah itu garing awak kita ini. Nah hati kita juga garing juga apabila kita bawa maksiat. Ya makanya apa ya? Kali-kali bertobat, rancang-rancang bertobat. Tahu aja sudah lah, karena bahwasanya taubat tadi nih orang bertobat nih. Orang bertaubat tadi kan disayangi Allah. Orang bertaubat tadi ya disayangi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala itu sayang orang yang rancang bertaubat. Arti orang rancang bertaubat tadi berarti rancang salah ada. Tapi orang rancang salah yang disayangi Allah itu rancang salah, rancang juga bulik. Paham tak ya? Ini jangan dikumpulkan aja kena bertaubat 40 tahun akan datang enak. Nah, itu mati. Kalau tahu. Jadinya kayak itu tadi. Ditobati aja langsung, makanya raja
majlis istighfar. Ibaratnya astagfirullah innallaha ghafurur rahim, astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Gimana sambil duduk dikredit aja biar manusia menduduk nih sembahyang ibaratnya atau sudah sembahyang sebelum berdoa astagfirullah ingatkan nih ulun bertaubat ya Allah, ulun kan hendak mengulang bahasa ada apa ibaratnya yang penting lu ada niatan dulu ibaratnya kembali kepada Allah kan hendak lagi salah kepada Allah. Jadinya ujar Imam Ghazali orang tadi lain dosa halus lagi amun mengakalinya tadi ada dosa halus lagi menurutnya mengakali ada dosa halus itu namanya menjadi ghafil tadi. Nah, apa pula wala kabiratan mal istighfar. Nah, orang tadi kada disebut orang tadi dosa ganal mengerajak istighfar walaupun yang digawinya dosa ganal tapi langsung ditaubatinya pada menjadi ganal lagi. Kenapa yuk langsung masalah langsung minta maaf lawan Allah nih. Nah, jelas. Ayat yang pertama tadi yang mengakali dosa halus artinya ada ditaubati. Yang kedua sahabat yang kedua jadi dosa kecil itu akan dosa besar dengan sebab mengecilkan akan dia. Nah jadi mengecilkan akan dia artinya menganggap enteng dosa bukan apa juga atau dosa itu ya banyak mana dia tuh nah menganggap enteng nih bahwasanya kada apa juga tuh dosa halus juga ya. Nah, ada mah enteng akan kita meremehkan lawan dosa itu kan sudah semalam orang bahari nih gara-gara menyewa rumah meminta nih yang si bintangnya tuan nih kada padah itu sekalinya gara-gara itu masuk neraka. Nah jangan enteng lihat ambil duit orang duit 100 rupiah aja ya jangan. Kalau sabab itu kita masuk neraka, artinya murka Allah Taala di situ andaknya. Nah terus, artinya menentengkan di sini. Dan dengan sebab memudahkan akan dia, seperti kata manusia tiada mengapa melihat akan perempuan yang halal itu biasanya. Karena begitu mereka begini kok, nah menganggap enteng tuh Allah Taala. Nah. Dan karena aku telah mengerjakan beberapa kebajikan dan kebajikan itu menghapuskan kejahatan itu, maka perkataan ini menunjukkan meringankan dosa kecil, maka yaitu jadi dosa kecil itu seperti dosa besar di sini. Entengkan aja, bakal dapat baju aja kamu gawe dosa itu. Karena nih, soalnya tahu banglah hadisnya lah. Amun kita nih menggawi dosa loh, kita tapali kena ibaratnya nih sembahyang hapusan dosa. Kita bawa doa hapus dosa, tapi jangan entengkan dulu. Walaupun tak hapus juga, tapi kalau kita entengkan tadi kada diampuni Allah itu sebab kita masuk neraka. Nah jadi kita tahu dulu nih bahwasanya dosa karena dijauhi, jangan diambil entengi jangan. Rasulullah aja ya lah. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100, makanya ditorikat sama dia dalam ilmu dan benar. Sebelum orang membaca la ilaha illallah la ilaha tarikat ini sebelum itu membaca istighfar dulu menyusunkan salah astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Artinya ya Allah ulun minta ampun lawan dia astagfirullah innahu bahwa sesungguhnya dia Allah innahu ghafurur rahim itu maha ampun rahimun pulang penyayang pulang nah kayak itu sudah. Maka sayugianya bagi orang yang beriman bahwa ia melihat akan dosa yang kecil itu dosa besar. Apa? Supaya jangan ia mengerjakan akan dia dosa halus tadi. Nah, orang-orang yang beriman sempurna lawan Allah, dinya tadi melihat dosa kecil tadi seakan dosa besar. Artinya kalau sabab yang dosa halusnya masuk neraka, nah itu bahasanya. Kalau gara-gara aku ibaratnya menyambati orang, ya masuk neraka. Bahasanya ibaratnya. Nah, menghinakan orang ke apa dosa-dosa yang halus jangan. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min yara dambahu kal jibal fawqahu yukhafu ay yaqa 'alaihi wal munafiqu yara dambahu kadubabin marra 'ala anfihi faqara. Ujar Rasulullah al-mu'min yara dambahu, orang yang beriman yang sempurna tadi dia melihat dosa yang halus tadi kayak gunung.
Fauqahu di atas kepalanya nih. Yuqafu ayyaqa. Takutan kalau gugur gunung ini bisa, kalau runtuh gunungnya longsor. Nah takutan kalau bahasanya kayak itu Rasulullah. Artinya kalau kita menggawi dosa halus, takutan gara-gara dosa halus ini ya masuk neraka tadi. Gara-garanya nih takutan benar nih. Makanya jangan harus kita takutan. Ibaratnya apakah dosa yang harus tak ambil hak orang lah, tak ambil hak orang dan apakah jangan sawat gitu. Atau kita ibaratnya lah, contoh ibaratnya kita aja dah mantap kendaraan ke sembarangan orang berikhlas. Orang dilarang parkir harusnya. Jangan, berarti orang kan dari itu takutan kalau gara-gara itu. Atau kita lalu di halaman orang ibaratnya lah, di halaman orang. Apalah. Jangan anak mengambil lakas kamu jalan sini aja. Banyak kayak tadi juga. Lakas terjalan di jalan orang ini tak ambil tanah orang. Nah, kalau gara-gara itu nah, atau kita nih takakat nih ibaratnya takakat tanah orang sekilan aja sampai langit ya. Atau berjualan minyak gas atau dilabihi. Jangan dilabihi sedikit barang. Takutan kenapa yuk kalau ambil makanya dalam kitab Tanbihul Muqtarid orang itu gara-garanya masuk neraka kenapa yuk sekalinya timbangannya tadi menimbang nih gula apa sekalinya rasa pas aja sekilo sekalinya kurang sedikit aja kurang kenapa ya jadi kurang ayo sekalinya di bawah timbangan tadi betapa kayak tanahnya tak kurang timbangan sekali itu kalinya gara-garanya masuk neraka orang tadi. Nah menata kain kayak besok. Tapi bosnya lah pada ya bos sebenarnya nih. Nabi bosnya sedikit nih. Kalau masuk neraka kita maksudnya tuh hati-hati kita tuh nggak tahu. Maksudnya nih ya lah hati-hati. Ya bagian ibaratnya nih mau nasi juga lah. Kalau pacar makanya banyak menarik nasinya. Itu pas ya lah maksudnya tuh hati-hati makanya minta rancang kita tuh minta rela lawan orang makanya guru tuh melajari lah kenapa minta rela aja sih melajari lawan kita ini jangan menganggap kita yang baik kita yang minta rela lawan orang minta rela lawan orang kalau ambil lawan orang kalau tersinggung orang ya orang itu makanya Jasidin lah membacakan kitab Rahmat Jasidin baca ramah ke Jasidin mengatakan jangan menujukan orang tujuakan ke diri seorang makanya berkitab Jasidin jadi kitab ini Imam Ghazali memadahi bagian memadahi ulun kayak itulah abah guru semuanya kayak itulah jadi jangan ada kita menyambat orang makanya orang kalau lalu sedikit diopot menyambat orang dicontoh nah kayak itu kan jangan pada hendak bersahabat-sahabatan maksudnya disebut Allah kita ini di dunia ini kan musuh yang musuh kita yang asli itu disebut Allah kan inna syaitana aduun bahwasanya musuh kita itu syaitan musuh kita itu yaitu nafsu itu yang kita pernah yang ada. Makanya Syekh Saman Al-Madani Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad orang yang memusuhi sayyidina doakan sayyidina kenapa ya lain sungkan ini sebenarnya ujian bagi kita aja melihat akan Allah Ta'ala di kami ba'alak doa kayak Rasulullah orang nih menyambat diri orang memusuhi lawan ikam ba'alak kayak Rasulullah Rasulullah ditambah orang Allah mahdil qawma fa inna la ya'lamun ya Allah beri petunjuk orang ini tadi adalah sini membalaskan sadar. Nah, Allah Ta'ala itu hendak menampakkannya. Oh ini akhlak kayak Rasulullah. Allah tahu ya sudah, tapi hendak menampakkan nah di sini ada akhlak Rasulullah. Nah kayak gitu. Jadi awak kita ini loh makanya jujur ada akan di awak kita ini yang paling kadang memuntong sholawat. Mengkada di hati kita lawan Rasulullah. Di awak kita ini apa? Mutaba'ah lawan Rasulullah. Akhlaknya ya. Tampayakan bahwasanya di awak kita ini lain kita bahwasanya timbul akhlaknya Rasulullah. Makanya saudara makanya kenapa jadi sampaikan itu aja supaya orangnya banyak peduli lawan orang. Afsus salam gimana? Nah itu tadi.
Itu akhlak Rasulullah peduli benar lawan umat. Nah kita orang yang kada patuju lawan kita seandainya kita kada bisa besarkan pokoknya pada nah orang yang ada seandainya kada patuju lawan kita, malah lagi kita buat di doa situ tadi. Di doa Allah mau apa? Allah maghfir atau ya maghfir lil mudhimin, ya Allah ampuni dosa-dosa ini juga beradaan ada terkecuali. Sampai akhlaknya orang wali ini anak wali lah, mungkin hendak jadi wali atau walian jangan kita tuh nama membalas orang yang berbuat jahat kita. Orang yang berbuat jahat malah lagi kita doakan baik. Orang yang banyak maksiat tadi malah lagi kita doakan minta ampun. Orang tak maksiat ya Allah, orang yang maksiat dianya kita mendoakan ini sudah maksiat, ini sudah nakal, kita doakan pulang celaka double ada double. Nah seharusnya orang menjulung nih kan, seandainya Allah Taala menjulung kendaraan orang lah pastilah datang ke bengkel itu minta bengkel minta rusak kan ya. Nah tugasnya orang akhlaknya Rasulullah, umatnya Rasulullah itu mendoakan sesamanya ya kan, jangan membalas. Nah ya kan mau kalah aja seandainya. Maksudnya kada orang salah, seorang yang salah. Seorang masih menyambat, masih seorang berarti kada mampu lagi curang. Artinya Allah Taala ini hendak menyuruh kita tidak akhlak Rasulullah. Nah kita nih kalau dosa-dosa kayak kita melihat kita orang berkalung, nah jangan dosa. Kada kita malah lagi melihat ini, Allah maghfir ya Allah ampuni. Ulun ampuni ulun. Makanya dalam doa ini saja maghfir lil mudhimin. Nah, rancak-rancak mengamalkan itu biar Allah biar sebab itu kita angkat jadi wali kan. Kenapa ya semalam tuh hadis Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi nafahatin. Sesungguhnya bagi Allah, artinya Allah Taala itu menghamburakan nafahatnya. Allah bisa aja yang asalnya orang banyak dosa karenanya berakhlak Rasulullah diangkat Allah langsung jadi wali pun karena masalah bagi Allah. Asalnya banyak dosa ibaratnya tapi nya berakhlak Rasulullah nih rantai istighfar ibaratnya mak minta ampun lawan orang lawan dirinya juga bisa diberikan Allah Taala ma'rifah ya. Bisa diberikan macam-macam enak. Ada menutup kemungkinan tapi kita artinya apa ya ujar Rasulullah fata'arradu li nafahati tapi kan hakun dahulu arti hakun tuh hakun menanai rasanya Allah mahambur kita kada menanai kan dapat ya ada dapat tak kita aja bah kada menanai orang bahambur kita kada menanai kayaknya mau itu buat tak mau kayak ini aja kada mau tuh buat jadinya arti hakun menanai itu hakun dulu berusaha hendak kayak akhlaknya Rasulullah, hakun mengamalkan kayak amalan wali-wali Allah Taala, memintakan ampun lawan orang, kasih sayang lawan orang, peduli lawan orang kayak nah ini kita mengetahui dosa-dosa itu apa gerak tahu jangan kita mengetahui dosa sakit menyambati orang kada main dikira dosa menyambat orang. Berarti apabila kita masih menyambat orang berarti kita mengakui kita ini lebih baik daripada orang. Gitu lah. Nah makanya jangan kayak itu tadi. Nah, amun orang yang beriman yang sempurna, ujar Rasulullah tadi, hanya melihat dirinya aja, melihat dosanya seperti gunung. Berarti melihat dirinya ada melihat orang. Ada lagi melihat orang ini jangan menggaduhi hal ehwal orang. Jangan menggaduhi hal ehwal orang. Yang penting seorang ini dulu diurus diri kita ini dulu. Iya. Dia rancak-rancak kita tuh nama doakan orang baik aja kadang-kadang doakan orang baik. Makanya lah hadisnya ini katakan tuh hadis penting karena biar afsus salam hendaklah ikam tadi menyebarkan keselamatan. Artinya tuh katuju benar asal orang tuh bahagia gitu. Berarti wali-wali lah. Iya Pak, ya hendak orang tuh nyaman, orang tuh bahagia, orang tuh senang ya. Walaupun diri seorang nih ada orang wali ada kayak
orang akhlak wali itu banyak yang malah lawan orang. Yang pentingnya bahagia, ya kan? Yang pentingnya senang, ya kan? Apalagi mendoakan selamat berhapus salam tadi. Ya Allah selamatkan kampung kami berantakan, mudahan selamat dunia akhirat, ya kan? Nah itu akhlak wali ya. Barang siapa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Barang siapa orang tadi mirip lawan wali, maka digolongkannya dalam wali. Barang siapa yang mirip lawan wali, akhlaknya maka mirip-miripnya juga digabungkan dengan orang wali. Kadang-kadang menutup kemungkinan bisa diangkat Allah jadi wali. Jadi disayangi Allah. Nah, kayak itulah mudah-mudahan. Kita ini menyatakan kita di sini apa ya budak mata kita terhadap akhlaknya akhlak Rasulullah ini. Kita ini hendak menampaikan akhlak Rasul, bukan menampaikan akhlak merancak laulun menyebutkan sunnah lain sunnah Faisal. Sunnah Rasulullah yang dinampakkan Rasulullah aja seorang ini sudah hilang. Nah jangan lagi ibaratnya menimbulkan diri pada anak. Nah orang beriman sempurna tadi yang melihat dosanya tadi kayak gunung benarnya, takutan kalau gugur, takutan artinya menggaduhi dirinya, memintakan ampun sagan dirinya, sagan orang lain. Makanya lah barang siapa orang tua membaca astagfirullahaladzim mu'minin wal mu'minat berapa digolongkan bisa orang menjadi wali Allah. Mencakap mendoakan orang tadi itu kan tadi afsus salam wa at'imut ta'am. Yang pertama ialah mendoakan orang selamat tadi. Artinya hendak benar berniatan hati ini ibaratnya supaya orang bahagia bahagia dunia atau akhirat. Memikirkan orang memikirkan orang baru makan gitu ibaratnya seorang dapat makanan kawan kada berbagi gitu barang. Ada kawan juga saatnya menjulung kita berbagi barang. Duit ibaratnya kawan kada berduit ibaratnya warung kita ziarahnya ya kalau ya kada berduit ya Allah bayar ya Allah apa tak. Nah kayak itu maksudnya itu paling kada itu banyak memintakan ampun orang tadi. Nah apa hendak mendoakan orang selamat saudara ceritanya lah saudara. Sahabat Rasulullah 3 kali nih dikasih Rasulullah ahli surga sekatnya apa niatnya hendak berbuat baik buat orang aja kada hendak berbuat jahat buat orang. Yang kedua apa? Wa at'imut ta'am yaitu ketujuh memberi makan orang. Ketujuh memberi makan orang kayak Habib Sak. Jangan ingat kan guru tuh. Jadi sini apa hakun berhutang duit nih supaya ada orang lewat di motor masjid mari makan di sini kada hakun di sini mau doakan mati di sini kabul. Ya, itu orang makan aku dari mati. Iyalah, maksudnya ada gak menuruti wali ini menberjalanan kawan. Ya belum tak. Anu bayarin dulu lah tanang aja ya tanang dulu lah. Tidak ada maksudnya tuh kita ini kita berhulu jangan menghadangi orang. Jangan menghadangi orang lah. Nah itu bagaimana? Nah akhlak ini membaiki akhlak apa ada ibaratnya bagaimana? Nah bayarin orang. Apa ke beca, ke ojek, ke bapak, itu akhlak wali itu bang. Ya lah, nah kayak mudahan kawan tolongin akhlak Rasulullah. Wa at'imut ta'am memikirkan makanya juga Allah amin badali itu nah ujar Abah dulu lah. Sesudah zuhur di bawah apa ya? 40 orang di bawah imam di rumah setiap hari gitu. Membiasakan anak jadi pun ada anak pun dibiasakan ya bilang mau kita nggak lihat anak yang kan jangan biarkannya bergambar tidak jadi diurusakannya nih jangan sawat karas nah bagaimana didoakan sambil ada kawan juga dididik didoakan karena Allah Taala ahlaknya kayak ini lapor Allah Taala nah kayak jadi dipelajari kepada ibaratnya jangan ibaratnya yang mana sabiar ada boleh ya itu nawatimu ta'amlah nah sekarang barang semuanya wasallu bil laili wan nasunya ya nah sembahyang malam sallu ujar Rasul wasallu dan sembahyang oleh kalian di waktu malam, arti di waktu malam paling kadang ada tahajud, ada qiyamul lail. Bedanya tahajud tadi sesudah guring.
Katakan arti tahajud itu contoh saat kita sudah isya keguring, makanya semen ibaratnya nah jam 9 kau bangun nah semen tahajud namanya. Tapi kadang dalam lagi masuk itu. Nah itu artinya tahajud. Perbedaan tahajud tuh sudah guring gawinya. Arti qiyamul lail itu lewat daripada jam 12. Itu namanya qiyamul lail. Nah, paling-paling kita hendak amalkan sunnah Rasulullah. Orang guring langsung 2 jam 12 lagi 2 jam 12. Mas sudah jam 12, bodoh-bodoh. Sebenarnya itu kan sudah ada barang-barang ini menurut Rasulullah barangnya nasibah yang malam. Barang kita minta Allah apa atau dua nih bangun tiba-tiba guring dulu bangun jam 3:30 biar hendak apa namanya hendak subuh kan. Nah kayak itu juga dilatih nafsu ini kan pada dilatihnya ya itu kan aku apa dulu nih apalagi lah kayak guru bangil lah cerita guru Saifuddin menceritakan artinya almarhum guru sekolah guru bangil sini apabila bangun malam baca yasin baca burdah ya minta nah sama aja Datu Sampat kayak juga cerita guru Saifuddin di Jumatnya Datu Sampat itu sini berisi anak 42 orang banyak benar. Dinya abah guru sekompol ini menyuruh lawan guru Saifuddin. Guru Saifuddin takunipang bininya Datu Sampat nah waktu dalam pagar belum sedang ke Sumatera lagi. Takunipang apa gerang kelebihan dan yang pian lihat ibaratnya bini sidin kan soalnya kan namanya bini kan pelanggu siapa. Nah jadinya wajar bini Datu Sampat jadi sidin. Takuni banyak anak ya sidin orang gaduh anak aja di sidin. Nih jadinya pada kita anui ibaratnya datunya kai kamu lagi sidin. Soalnya aja ujar abah guru ada di rumah abah guru tuh ini sidin kan badan Datu Sampat ini udah sepupuan ya Bang Guru Zainal Ilmi gitu ya. Karena Guru Zainal Ilmi itu sebelum Guru Zainal Ilmi jadi wali Datu Sampat kan yang itu yang masyhurnya dulu ini si Datu Sampat hendak pulang ke Sumatera ada murid tetap buat siapa ganti dia guru terpaksa Guru Zainal Ilmi ini lagi ini apa nih ini sih dari apa 42 orang bisa ini apa Datu Sampat kayak ini melihat ini kelambu mendoakan kayak kehadiran anak mudahannya jadi wali ada sufi Datu Pelapaian aja dapat nih Lailatul Qadar selama masih hidup mendoakan mudahan alim lawan zahid dari sufi alim zahid arti zahid itu minta lawan akhirat. Nah makanya kali kita mendoakan anak makanya lo bacakan al-nashrah yuk ke dadanya bacakan nazal 3 kali yuk di telinganya doakan ya Allah mudah jadi orang soleh mudah jadi wali kalau salah dikatakan ya. Nah, jadinya kelebihan sidin tapi ada tuh Sampat aja. Sidin karena banyak anak ya sidin lah, banyak anaknya. Takutan kalau najis sehari popok pada daerah. Popok pada daerah. Jadinya apa? Sidinnya sembahyang di atas mawang. Ini kada berjejak di lantai. Ada hantu lain hantu lah. Mawang nih. Ah, itu ya. Orang wali apa gitu. Kalau sidin aku melihat yang nyatanya dulu keramat sidin gitu. Nah, itu. Dan sidin hadir lah. Itu namanya butakan orang wali orang lah. Itu jadinya takutnya abah guru itu pulang. Maksudnya nggak salah ada teman abah guru sini untuk keluarga jual lawan datu ini sebenarnya sarana dia pakaian jual apa. Nah, namanya orang wali banglah wali. Nah, hajinya apa? Hajinya belajar kan sembahyang malam karena itu sembahyang malam itu orang soleh, orang wali pasti sembahyang malam. Mungkin tanya malam biar 2 rakaat kan. Apakah yang diminta? Soalnya pas sudah tengah malam itu tuh Allah Ta'ala nih berarti menyuruh Jibril siapa yang hendak minta ampun lawan aku ampuni ya Allah. Orang siapa yang hendak meminta lawan aku beri. Rasulullah menyuruh itu. Nah, orang yang mengamalkan 3 tadi, orang ke-7 mendoakan orang selamat amal Rasulullah. Orang tadi ke-7 memberi makan orang artinya memperhatikan lawan orang nih. Ceritanya perang Khandaq wal Farid itu lah. Para sahabat pun mikirkan Rasulullah mengautakan pulang ke Khandaq sidin makan dulu kecuali habis sahabat itu. Sahabat kayak itu juga memberi makan orang nih. Orang mengamalkan itu 3 buting tadi yang malam pulang tadkhulul jannata bisalam orang tadi
ada harapan orang tadi tadkhulul jannah, orang tadi masuk surga bisalam dengan selamat orang tadi. Udah ada. Nah, ditolaknya Allah Taala. Nah, terus. Nah, jadinya orang yang beriman tadi melihat dosa walaupun halus seakan-akan kayak gunung benarnya. Nah, itu. Terus lagi wal munafiqu yara dambahu galubabin. Nah, orang yang munafik, arti orang yang munafik itu ada bujur-bujur takutan lawan Allah. Kepada hanya takutan lawan Allah tapi dosa jadi terus. Nah, orang munafik tadi yaitu melihat dosanya tadi seperti lalat halus benar seakan-akan ada apa-apanya ya menteng akan tadi menteng itu kalau punya dosa itu ya. Nah, apa? Seperti lalat yang lalu di atas hidungnya. Bahkan kan makanya kayak mudah benar ada perpaduannya. Padahal kalau sabab itu tadi masuk neraka anak dosa gitu. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga pulang menjadi sedih apa sabab jadi halus jadi ganar. Yaitu yang ketiga jadi dosa kecil itu akan dosa besar dengan sebab suka ia akan yaitu jadi dosa kecil itu akan dosa besar dengan sebab suka ia akan dosa kecil dan diperbuatnya kemegahan yakni bermegah-megah dengan dia seperti mengkhabarkan akan dosa seorang dengan katanya pada waktu begini aku lihat anak istri si fulan dan lagi aku lihat anak si fulan akan perempuan anak si fulan dan seperti berkata akan seorang bahwasanya adalah aku berbicara masalah. Maksudnya kayaknya dia jadi yang ketiga ini orang-orang ini menggawi dosa rasa bangga benar dosa. Kamu tak boleh kerja bebinian kenapa kesekudah. Tahu lah aku. Nah di tempat ini teman-teman menggawi dosa sudah berasa bangga benar nih menggawi dosa. Nah makanya nyata-nyata seorang nih ada menggawi dosa jangan dia bertemu kawan jangan itu menjadi dosa dasar jangan dihabarakan. Jangan dihabarakan. Aku juga harus dia pernah menggawi anu mencari teman kau nih bahwa pada menurut ya bahwa guru nih kau kaitannya tahu banget ya pak nah kan ada bahasannya supaya mencari solusinya ini artinya dosa nih jangan diceritakan orang aku sampai mau bawa maksudnya apa kau pernah dulu dia mau bilang pentol jangan berbayaran ya dosa juga apakah dosa itu jangan diceritakan orang minta ampun aja Allah langsung itu menjadi dosa jadi dosa langsung aja. Yang keempat jadi dosa kecil itu akan dosa besar itu dengan sebab memudahkan dosa kecil itu dengan senantiasa daripadanya dan tiada sangat takut ia daripada berbuat dosa itu dan adalah ia berkata jikalau jatuh dosa ini akan aku niscaya didatangkan oleh Allah Taala kepada pembala sedangkan bahasanya keempat ini sama juga kayak menteng apa juga aku menggawi dosa seandainya aku ini menggawi dosa Allah Ta'ala aku langsung memaafkan jalan aku bahasa gitu karena aku ini ada datang bala nah menteng apa juga keempat nah terus dan yang kelima jadi dosa kecil itu akan dosa besar sebab ia mengerjakan dosa kecil itu akan menjohirkannya pada hadapan orang banyak atau dimasyhurkannya akan dia diperbuatkannya itu kepada orang banyak mengkhabarkan ia dosa kepada orang banyak ini kayaknya bahasanya lebih cepat ya artinya nih seorang menggawi dosa benampakan artinya seorang nih kan padahal dosa halus saja dosa halus saja tapi menampakkan orang menggawi dosa itu menjadi dosa ganar. Nah maaf lah kita kan udah menyebut siapa rancak pula kita melihat orang kita ini berdosa juga kan kadang kan kita hukum adalah ada menyebut orang rajin orang membasuh kendaraan ya berjawab nah berjawab ini orang yang melihat aurat membasuh kendaraannya orang kelewatan berarti merasanya menampakkan dosa tadi dosa halus tuh dosa benar mau seandainya dalam kitab juga ada orang tuh namanya dosa saja bedung kalau ibaratnya berduitnya betapa ada juga pemberinya orang bedung itu rajin duit-duitan gitu
Aja itu adalah ibaratnya kita ke Hulu Sungai loh. Aja sekali di hutan turun narami sekalinya bersembunyi masih ada iman berarti orang imannya masih ibaratnya ada nih. Ibaratnya dosa itu disimpan-simpan berapa? Nih menampakkan lawan dosa. Seandainya kita sambati lawan orang kita kada lagi ngibah lagi kada apa-apa karenanya menampakkan sudah menggawi dosa. Jadinya mau kita ini lah dosa. Kelihatan orang menampakkan orang kita lagi lah ibaratnya jangan kelihatan aurat apa dosa yang lainnya lah jangan menampakkan itu menjadi dosa ganal jadi dosa ganal kenapa yuk kalau dituruti orang kena nah kayak itu contohnya kita kan menyambut siapa-siapa pokoknya kita tuh kayak saja mana hukum aja makannya aja adabnya kita tadi meminta kata tapi asal kita buat diri kita jangan kayak itu nah itu apa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disini apa dalilnya kullu nasib mu'afan nah tiap-tiap manusia tadi diampuni Allah aja hanya bisa aja Allah Ta'ala orang menggawe dosa tapi karena ketahuan orang manusia yang lain nah karena bisa aja Allah Ta'ala anak mengampuni loginya bisa Allah mengampuni manusia jadi maafkan aja bisa aja kamu sudah menampakkannya nah karena menjadi saksi orang tadi kan menjadi saksi contoh dalam menggawe dosa lah dilihat orang siapa yang melihat itu karena jadi saksi nah itu yang sulit jadi ini kenapa ada saksi banget nah Denya kulun nasi mu'afan tiap-tiap manusia tadi dimaafkan illal mujahirin kecuali orang yang menampakkan dosa tadi nah itu bisa kasih dimaafkan Napa? Bibaid hadikum ala dambin nya tadi menggawi di rumah. Pada satarullah Allah Taala sudah menutup kironinya. Allah menutup sudah nih yang tadi menggawi saatnya lah orang beginian kan. Allah sudah tutup tidak orang banyak wartawan. Sekali habar ulah nah habar. Kenapa ya sama juga. Nambah habar juga. Nah. Pada satarullah alaihi fayasyihu fayakshifu. Sudah cukup bisa orang Fayasibu satarallahu wa yatahaddasu dan Allah tutupakan berpandir artinya menceritakan orang-orang nah dosa nanti kita ilahi kita habiskan dosa sabab nah dan yang keenam ulangnya sih jadi dosa kecil itu akan dosa besar apabila ada orang mengerjakan dosa kecil itu yaitu orang yang alim nah jadi orang alim itu kalau sembarangan kenapa ya karena jadi ikutan nah atau abah jual mama menjadi ikutan anak nih jangan menggawi itu kenapa ya karena kayaknya tadi dosanya tadi anak menggawi itu dapat abah jadi contoh ini makanya pada boleh gitu barang siapa contoh lah kayak aja kan siapa yang awal membunuh sampai anaknya Nabi Adam lah orang pembunuhan sampai hari kiamat dosanya hanya tanpa tuyul terus sana kenapa ya karena jadi ikutannya tadi nah kayak jangan mengulah-ulah dosa lah gara-gara seorang sababnya orang banyak menuruti nah kayak atau orang alim siapa yang menuruti ya orang alim lagi pandang orang yang sih itu aja nah maka juga kita hendak mencari hukum itu di hati wali yang masyhur contoh kayak Abah Guru bilang Abah Guru nih nah kayak caranya jangan kita nih beidabul seruman apa bahasanya nah jadinya orang yang alim yang diikuti akan dia oleh orang banyak seperti orang alim memakai kain sentral di hadapan orang banyak atau ia memakai emas ini namanya ada alim namanya lah pada hadapan orang banyak karena lazim daripada yang demikian itu diikuti oleh orang banyak karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi nah barang siapa orang bahasanya sanni sunnatan orang tadi menggawi nih bahasanya gawian yang menjadi dosa diikuti ulanginya tadi nah makanya itu dosanya tak 4 buat tadi ulangi baru tadi gitulah maka cepatlah man amila biha artinya orang yang mengamalkan tadi adalah sama dosanya tadi katakanlah yang man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min awzarihim syai'un nah ini khatimah jadi terima misalkan nah khatimah kira-kira sedikit Allah
Jadinya kayak aja antara kita sudah tahu dosa-dosa kita sakit diri kita. Amun kita melihat orang, jangan menyambat orang. Yang kita pantas kita akhlak kita nih, apa ya, kita minta ampun sakit diri kita berdosa juga. Melihat orang berdosa, kita berdosa juga. Nah itu kita ampunkan orang. Jadi mudahan kita bertobat. Makanya adalah seorang wali Allah Ta'ala nih, diceritakan di suatu kapal tadi mabuk-mabukannya sekalinya apa ya sidin tadi nih yang murid-murid sidin mendoakan celakanya. Ada sidin apa jawaban sidin ya? Kama farhatahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Sebagaimana ya Allah kian gembirakannya dalam dunia nih mabuk-mabukan, ya Allah gembirakan gua ini kan di dalam akhir. Artinya bertaubat. Makanya diceritakan ya dia waktu dulu di Martapura adalah orang nih rampok apa nih berarti lah. Tapi ini orang-orang ini kan yuk assalamualaikum di sini. Artinya orang asal itu udah selamat. Jadi mun orang anak tuh bingung loh, kenapa nih wali siapa bang guru assalamualaikum lalu orang-orang mana nih yang karena main bedong macam-macam kenapa? Padahal kan di dalam hukum fikih makruh memberi salam lawan orang yang maksiat. Tapi orang tasawuf beda. Orang tasawuf assalamualaikumnya mendoakan mudahan yang kamu selamat. Sekalinya adalah opsi bertobat. Nah, orang wali pada tahu di akhirat jauhnya. Walaupun hukum fikih makruh memberi salam lawan orang maksiat, tapi orang tasawufnya menggunakan adab akhlaknya Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu kayak itu dia. Ini akhlak kayak Rasulullah. Nah, jadi melihat orang mereka tahu lah. Kita lalu lo di mana kalau melihat tuh gini hadangnya nih mandang orang ukar ibaratnya assalamualaikum mengangkat aja maksudnya doakan aja barang kalau terkait benar ya kalau ada ukar jangan assalamualaikum ini adalah maksudnya ya Allah ampuninya ya Allah ulun juga berdosa. Makanya doa dalam maulid itu sebenarnya ulun melihat apa ya waghfir lil mudhibin kan asalnya kan wakshifillahumma qurbatal maqrubin ya Allah lupakan kesulitan supaya jangan sulit lagi kami ampuni saja apa waghfir lil mudhibin ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang berdosa termasuk ulun ya Allah bahasanya itu ampuni orang yang berdosa termasuk ulun berdosa juga. Nah bagus tuh makanya Mbah sudah berdosa tadi apa minta ampun ya apa wa taqabbal taubat taibin wa taqabbal ya Allah terima akan taubat orang yang bertobat kemudian hamba sudah berdosa diampuni Allah diterima Allah taubatnya tadi wa syur rahmataka ala ibadikal mu'minina ajma'in wa syur ya Allah hamdurakan rahmat pian kasih sayang pian ala ibadika atas hamba-hamba pian yang beriman lawan pian ajma'in keseluruhannya ya nah supaya kita ada akhlak wali dalam mendoakan ya ada mendatang mungkin nanti jadi wali loh pun jangan jadi wali alim ya akhlak dulu lah kayak ilmu sudah kalau ilmu nih mengamalkan padahal kalau mengamalkan akhlak paling ada kayak kita nak janganlah hidup dihantam ego keseruan aja yang penting seorang nyaman orang biar yang itulah yang kata bos soalnya contoh dulu kita di rumah tangga jadi dulu kita tuh jangan anak kita aja nyaman bini kayaknya malah kita bakalah wali-wali banyak bakalah lawan siapa bakalah itu akhlak orang soleh orang wali akhlaknya Habibina Sayyidina ya lah nah mudah-mudahan hasil begitu dan kita ditolong oleh Allah Ta'ala kita belajar Fikih. Ya, jadi guru tuh lancarlah diulang-ulang ya sih supaya ini soalnya kian jangan diulang kian mah ulang-ulang terus ya. Jadi guru itu berarti kenapa ya karena walaupun 1000 kali kita mendengar itu coba sekali mendengar bisa kita amalkan. Kedua bisa kita amalkan, yang ketiga bisa juga amalkannya itu. Nya ada adilannya tenaga itu. Jadi jangan ibaratnya memuyah gitu. Ya bu guru tuh biar itu aja biar kan hari ada salah jumlah hari
Nah kayak itulah. Nah sekarang kan doa iftitah. Nah jadi ingat akan ulah doa iftitah itu tadi kan kita tuh kan contoh kan kita hendak sembahyang tadi kita tuh munajat lawan Allah. Mengatakan kita munajat lawan Allah. As-salatu sembahyang tadi munajat apa? Mi'rajul mu'minin mi'rajnya orang beriman sembahyang ini nah kita tadi kan mengatakan bujur-bujur lapasi dulu urusan dunia. Mau lapar makan, bah makan berokok dulu, misalnya nak bihira dulu. Apa ibaratnya? Makan gini. Ibaratnya asal waktu masih ada lagi zuhur jam 1:30 sampai jam 4 bawas lagi seandainya. Apakah jam berapa? Maka itu supaya malah masih urusan dunia membagian direct seandainya ya tafsir dulu. Maksudnya tenang, jangan HP kan dimatiin, HP mati melelek nih. Ya kalau di mana nih dah? Maka anak bebek kopakan aku lapas nih karena poinnya binatang aja. Nah ibaratnya deh, alang-alang nih lagi ya. Sambil sembahyang sambil menjaga. Masya Allah Taala dibuakannya apa nih? Kayaknya mah harga itu ada pengelah. Contoh lah. Ya, kalau ini kan lah. Nah, kayak itu. Apakah jualan apa kalah ibaratnya maksudnya sudah loh. Mbak anak buah itu kan ya lah pasti dulu artinya. Jangan ada lagi nanti mengatakan fokus yang kita hadapi ini Allahu Akbar. Arti Allahu Akbar itu kita ini seakan-akan menghadapkan dari Allah. Hadapan adalah maksudnya kita ini memuji Allah. Allahu Akbar pian yang wujud di tengah-tengah Allah. Pian kalah pian yang hebat pian yang besar pian yang perlu diagungkan yang pian yang patut dipuji Allah itu Allah pian yang dihadapi makanya sudah Allah kan apa mau ulanginya sudah pakai Allah memadahkan pian yang hebat yang pokoknya yang penting pian aja yang berharga pian aja yang lain kalah akhirat kalah juga kayak itulah ini kita adalah belajaran nanti tolong gitu kayak itu ini apa basudah Allah Akbar bahkan kita ke Allah Akbar pelan rasa nah masai pulang artinya bujuran ya Allah pian yang maha besar pian yang bujur luar biasa pian yang ibaratnya seandainya mendalah Allah mendalah pian yang kalah intan apa aja kalah ada yang berharga untuk pian ya Allah Akbar ya Allah pian maha besar pian yang maha agung pian yang maha mulia Allah Akbar kabira Allah walhamdulillahi dan segala puji tadi yang patut dipuji tadi walhamdulillahi katsira yang patut pujian yang banyak ini yang patut dipuji pujian aja ya berarti kan Allah patut dipuji mungkin kita dihina orang disangkati orang membalas saja makanya Rasulullah luar biasa dasar bujur sidin penyaksian sidin tadi di doa kita doa iftitah dengan doa pembukaan berjanji lawan Tuhan artinya kita nih kan kita tadi kan memadahkan Allah yang maha besar amun kita masih membesarkan yang lain berarti munafik berarti kita berdusta lawan Allah berarti kita ini ada bujur lagi lawan Allah memadahkan Allah yang besar dan maha agung berarti masih ada yang agung daripada selain Allah ini pada bukan kita menyambut ada selain Tuhan pada masa prakteknya ini yang banyak salah ya itulah yang salahnya Allah pun seperti sambat orang tersinggung berarti kita ini memasang diri kita ini aku hendak menjadi alim aku alim sugih hebat Allah kabira walhamdulillah katsira yang patut pujian segantian saja ya Allah Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ya Allah ulun mensucikan pian arti mensucikan pian tadi artinya pokoknya Allah Ta'ala kepada sama lawan makhluk pada waktu pagi lawan sore artinya ulun nina ya Allah pada pagi sore aja karena seluruh waktu tadi ulun mengatakan bahwasanya pian ini kada sama lawan makhluk mensucikan Allah kepada sama makhluk makanya punya pian itu wa bukratan wa asila ini makanya jualan lah kan kalau pada hilang tulis di kertas tuh nah ini arti bagaimana ada nasi mana ya Allah Akbar ya Allah Maha Besar Allah Akbar
Walhamdulillah segala puji yang banyak kali bagi pian yang artinya yang patut dipuji pian ulun ini berarti patut dihina. Arti orang patut dihina ada tersinggung apabila dimuji orang, apabila disambati orang itu nggak tahu biar tersinggung dikurangi berarti. Nah kan balas apa tadi wa subhanahu wa ta'ala sila Pak apa kalau namanya wajah itu. Nah artinya wajah itu ya Allah ulun ada pakan wajhiya lillazi wajhi artinya wajah ya Allah ulun hadapan Allah hadapan Allah kita lihat. Makanya sembahyang tadi mengatakan bayangkan dulu seakan-akan kita menghadapi raja yang paling mulia dalam kitab itu. Orang yang raja yang mulia kedua nih kan bergerak sedikit aja lo kayak orang tentara kedua salah ada itu. Nah wajah ulun hadapakan ya Allah. Wajhi artinya wajah ulun itu mendalam ilmu balaghah bukan wajah aja tapi keseluruhan awak hatinya jangan kita menghayal melayang. Artinya menghadapakannya ulun menghadapakannya keseluruhan atau hati ulun hadapakan orang. Artinya ulun sembahyang menuju lawan pian ya Allah. Nah kali tolong makanya Rasulullah kan tadi yang sembahyang malam itu hatta tawarramat qadamah. Rasulullah tadi sembahyang malam sampai dibentangkan, artinya saking kenyamanan benar sembahyang tadi nggak dibantu sebangkan. Makanya kenapa ujar Sayyidina Aisyah biar ya Allah diampuni sudah dosa yang terdahulu atau dosa yang akan datang, maksudnya ada dosa dah masih kayak ini. Kenapa? Artinya afala akuna abdan syakur, apakah aku patut mensyukuri nikmatnya Allah. Artinya nyaman berpandiran lawan kekasih ya. Yang kerasaan berpandiran lawan kekasih tinggal subuhnya itu subuh aja. Nyaman. Pandiran yang aja teh ngajin duluan teh. Teleponan kerasaan subuh jangan berkuringan. Ada kuringan kerasanya teh pandiran kekasih. Coba pandiran orang yang menguarai. Maksudnya dia nak maksudnya pandiran bro ya. Pandiran kekasih ya. Muat apa? Orang yang hutang nih bayar loh. Ini udah punya uang janji-janji aja. Mau sudah keluar terdahulu berarti. Jadi apa? Tadi ya nah wajah itu wajhiya lillahi. Nah ulun hadapan ya Allah. Ulun diri ulun beratan kepada siapa? Lillazi fatara. Bagi orang yang menjadikan dia Allah, yang menjadikan Fatarus samawati, yang menjadikan 7 lapis langit. Berarti 7 lapis langit ini orang maulah 7 lapis langit ini berarti hebat benar ya. Nah, artinya kita ini agung akan lawan Allah. Nina, aku hadapakan aku di hadapan lawan orang hebat benar. Yang awam menjadikan 7 lapis langit lawan 7 lapis bumi, berarti hebat daripada kayak presiden kalah ya. Apa aja kalah, sedangkan lawan kita presiden saja hormat benar, orang yang mulia, nih apalagi orang yang menjadikan kita kan orang menjadikan berarti orang hebat perlu diagungkan. Artinya jangan kita coba contohlah orang berpandiran gitu. Soalnya orang nih mau hanya paling berarti kita menghormat berpandiran. Kayak itulah. Nah kita berpandah lawan Allah Taala. Tapi berpandah lawan Allah Taala hati nih yang paling seakan-akan mau paling lo orang mau mandiri di paling. Paling hati ya sih. Jadi jangan mudah-mudahan ditolongin lah. Kita berdoa kita ini kan dapat mengaku nih baliknya khusyuk ada juga kan. Maksudnya berusaha yang memberi khusyuk untuk Allah. Tapi minta lawan Allah ada caranya kayak gitu ya. Makan dulu yang memberikan Allah. Makanya ada fikihnya. Cara Rasulullah SAW. Wajah itu wajah dari fatar sama wal arda dan menjadikan 3 lapis bumi. Hebat kan bagi di bumi itu ada batu bara luar biasa Allah jadikannya. Apalagi warnanya gawe batu bara. Karena sembahyang bilang seandainya yang menjadikan aja Allah Taala berarti kan bersyukur Allah. Nah gitu. Apa kalau sama wal arda apakah hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin ulut ada wa ma'ana membacanya adalah wa ma'ana jangan panjang lah ananya adalah ananya itu karena maknanya aku itu kan boleh panjang di Quran yang kamu ana maknanya panjang maknanya aku kan boleh panjang kecuali kan tasdid inna atau anna boleh panjang nih jangan panjang lah wa ma'ana
minal musyrikin, artinya ulun bukan termasuk orang yang menduakan pian. Ulun kan hendak menduakan pian, artinya ulun yang ulun besarkan pian haja ya Allah, yang ulun suciakan pian haja ya Allah, yang patut dipuji pian haja, yang artinya ada mensyirikkan Allah. Yang ulun hadapi pian haja ya Allah, artinya Fama ana musyrikin. Allah samanya inna salati, inna artinya inna ini kan pasti nih bahasa itu ujuranna, bahasa balaghah itu ya. Amang kita jelas anunya dari artinya. Mana ujuranna nya lagi lah. Nah, ujuranna inna salati, sesungguhnya ulun nih ya Allah berjanji lawan pian sesungguhnya sembahyang ulun salat wanusuki tapi ibadah-ibadah yang lainnya, haji ke apa ibadahnya, bersedekah ke apa. Sesungguhnya sembahyang ulun, ibadah ulun, wa mahyaya dan apa, wa mahyaya wa mamati, bahwasanya hidup ulun ini, wa mamati dan hidup ulun sagan-sagan sembahyang ulun sagantian, yang artinya menuju pian ya Allah. Ulun ba ibadah naik haji, kadang ibadah kan orang haji kada, ulun bersedekah supaya ibadah kan orang umrah kada, apa ulun hendak melaksanakan ujar pian. Hidup ulun ini sagantian, mati ulun sagantian. Nah itu mudahan kawaknya kawatnya Pak Rasulullah. Nah dengan kawat ditolongin. Nah Allah ya. Lillahi Rabbil Alamin la syarika lahu, dan tiada syarikat baginya Allah. Artinya kan hendak menduakan sembahyang. Artinya sembahyang mah hendak di daerah. Berarti masih la syarikalah, berarti syarikalah berarti namanya. Nah, berarti baru muncul lagi lah. Nah, kemudian hendak ambil upah lah sembahyangnya Allah lah, soalnya muncul lagi. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan demikian dengan itu umirtu ulun diperintah wa ana minal muslimin, ulun ini termasuk orang yang beriman lawan biar hendak menuju biar Allah azza wa jalla. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا وصل أهلي وبلغ فقط ما قرأنا وعلمنا خيرات بفضلك وجودك وكرمك بشرف هذا المجلس وبركاته وسعة ورحمة نازلة وبركة مستمرة وصدقة متقبلا وطبيب ذلك ونهد إلى قدرة سيدنا رسول الله سيد سبعة من الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسيد أمير المرسلين وآله وصحبه وصحابه وتابعين والتابعين والتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى سيدنا محمد بن عيسى وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعيد عن الحبيب عبد الرحمن الزكر والحبيب عبد الحديث وتأثر والحبيب ذكر عبد العزيز العدل والحبيب عمر المحضر والحبيب مذكر بن سليم وصاحب العناد والحبيب عمر بن عبد الرحمن المزني بن رضي وسعيد بن عبد الله ورسول الحبيب عبد الرحمن الجفري والحبيب عبد الله بن علي والحبيب بن علي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي واهل الدار من النساء ورجال وكان الدار والحبيب عبد محمد بن سليمان الجزري وسيد محمد المغزي وسيد محمد العزيز بن سميل السلطان اولياء عبد القادر الجيلاني مقدم بالاحوال الشرعيه وقد بالعلم محمد بن محمد بن محمد الغزالي وسيد احمد البري وسيد احمد البري وسيد ابراهيم الدسوقي وسيد احمد القلودي وسيد احمد القلودي وسيد محمد القلودي سيدنا ومولانا الحاج محمد بن عبد الكريم القادر حسن سمن المدني وحبيب المسلمين وحبيب العلماء ورحمة جاكرتا والحبيب احمد رحمه الله وعلى مولانا محمد اسد بن عبد الله البنجري كلام بيان وسيد حسين العلمي عبد الصمد البنجري كلام بيان مولانا محمد صلى الله عليه وسلم البنجري وسيد محمد بن امين al-Qadri al-Majid Muhammad Sarwani Abdan Bangil وسيد محمد Abdul Arif Kampung Malay وسيد محمد Saman Muli وسيد محمد Salman Jalil وسيد محمد Sayyidi bin Abdul Ghani Tadumul Sumail Arwajil Al-Madiyakina wa ma'inihina walidihim wa ummahadihim wa asharihim wa zawjadihim wa auladihim wa zuriyadihim ila yawmil qiyamah thumma ila arwah walidina wa ummahatina wa qarabatina wa nafil ilaina fi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila makin hati wa yusuf khususan ila Diang ganti binti Samudin Abdul Harim Hadiharan Katawi bin Inas Kamariyah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Muhammad Rasul Muhammad Haji Ahmad bin Abdul Samad Haji Nurina Haji Al-Bukhin Dawari Haji Nafsi Nabi Haji Mata Saudara Nabi Samlan bin Haji Takhani Guru Haji bin Ahmad bin Rasulullah Habib Hamid bin Abbas Bahasim Sallallahu Habib Salih bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Baghay Sanillah yang masih bersahabatan dengan Rasulullah Syekh Surgi Mufti Syekh Amin Guru Mu'alim Sultan Guru Sabran Kajian Sanillah Baik hadirin anak muslim Sanillah khususan ilah Al-Fari Al-Idrus Sumail Arwah من لا زائر ولا نذر لهم أوصي لهم أصاب ذلك منا إلى إجمع اللهم اجعله بدأنهم النار وجنهم من النار وعذنهم من النار وجنهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات فادحنا اللهم بغفره ولا تدعنا إنك رحمة من عند أجل من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد اللهم اجعل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احسنا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا بزمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع